at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Tapi dalil orang murtad berzina dirajam itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seperti biasanya ada pertanyaan yang datang dari Pak Effendi. Dia bertanyakan, siapa ustadz yang benar menurut Allah, Buya Syakur atau Ustadz Abdul Somad? Siapa yang benar menurut Allah? Kalau menurut Abdul Somad mengatakan bahwa orang murtad itu selayaknya dihukum mati. Begitu juga kalau menurut pendapat Buya Syakur, tidak ada dalilnya orang berzina itu direjam. Kalau ada dalilnya, mana dalilnya orang berzina itu direjam? Dari tokoh kedua ulama ini, siapa sebenarnya yang menurut Allah yang benar? Tolong Ustadz jelaskan siapa di antara mereka berdua yang benar menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan pertama, katanya kalau menurut Ustadz Abdul Somad bahwa orang yang murtad itu selayaknya dihukum mati, kata Ustadz Abdul Somad. Bagaimana menurut Allah? Saya akan jawab menurut Allah. Memang kejadian ini pernah juga dialami pada zaman Rasul. Itu ada seseorang yang bernama Abu Hussein. Abu Hussein datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, anakku atau putraku dia masuk agama Nasrani, kena dipujuk orang Nasrani itu karena dia kaya, maka anakku ini terpengaruh dengan kekayaan tersebut sehingga dia masuk agama Nasrani. Bagaimana saya harus bertindak ya Rasulullah? Apakah saya paksa dia supaya dia kembali kepada agama Islam? Begitulah pertanyaan mereka. Begitulah pertanyaan Abu Hussein kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat La iqra bid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Ya. Apa kata Allah? La ikraha bid din qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan untuk mengikuti agama Islam, karena sudah kelihatan bahwa yang benar itu sudah kelihatan dan yang salah itu juga kelihatan. Sudah jelas Islam itu benar. Kenapa dia lari kepada Nasrani? Sudah jelas dia akan salah. Jadi agama Islam itu tidak memaksa. Mau Nasrani, mau Islam, silakan. Sama juga dalam ayat mengatakan di dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 9, Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman kata Allah silakan, mau kafir juga silakan. Tapi bagi orang kafir tempatnya sudah jelas dalam disediakan oleh Allah dalam neraka. Begitu jawabannya. Jadi masalah dihukum mati itu tidak ada dalam Islam, bahwa orang yang murtad itu dihukum mati. Kenapa? Allah sudah memberikan satu jalan. Kalau kamu mengikuti jalan yang benar, benar. Kalau kamu mengikuti jalan yang salah, salahlah kamu. Jadi tidak benar, ya. Nah, tidak ada dalam Islam mengatakan orang yang
murtad itu dihukum mati. Tidak ada ya. Jadi kalau kita membuat seperti itu berarti kita melewati batas, namanya murka Allah dengan kita. Itu untuk Pak Abdul Somad. Ya, berarti dalam pandangan Allah itu tidak benar. Ya. Jadi Pak Abdul Somad di pandangan Allah tidak benar menurut Allah. Ini berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 256. Dan bagaimana pula menurut Buya Syakur? Kata Buya Syakur, orang berzinah itu tidak ada dalilnya. Ya, bahwa zina itu ada dalil, tak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, mana dalilnya? Kata Buya Syakur. Bagaimana pandangan Islam tentang Buya Syakur atau pandangan Allah? Nah, ini Buya Syakur ini melewat batas. Dia tak tahu. Apalah salahnya? Kalau tak tahu, bilang tak tahu. Jangan kita tak tahu, kata kita bilang tidak ada. Kan sudah berkali-kali saya sampaikan. Buya Syakur ini dia sebetulnya tidak mengerti tentang Al-Quran. Kalaupun mengerti satu-satulah dia mengerti, tidak menyeluruh. Kita Syakur kalau betul-betul menguasai itu, kuasai betul-betul 100%. Nah, ini jelas betul. Mana dalilnya? Tak ada katanya. Sudah jelas. Allah katakan di dalam surat 24 ayat 2. Apa bunyinya? Surat 24 atau surat 2? Ya, surat 24 itu surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu wahidin minhuma mi'ata jaldah wa taqbuskum bihimar ra'fatun bid dinillahi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pezinah perempuan, kata Allah, dan perzinah laki-laki, perzinah perempuan dan perzinah laki-laki direjam masing-masing 100 kali. Yang perempuan direjam 100 kali, yang laki-laki juga direjam 100 kali. Jangan kamu merasa kasihan untuk melaksanakan hukum Allah, kata Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman pada akhir-akhir, jangan merasa kasihan. Laksanakan hukum rejam. Jadi hukum rejam itu ada dalilnya dalam Al-Quran, surat An-Nur. Ini berbahaya sekali. Siapa nih? Apa nih? Buya Syakur nih. Dia tak tahu, bilang tak ada. Nah, itu dalilnya. Dia tak tahu tentang Quran, bilang ada. Ini bagi yang paling berbahaya sekali bagi orang peserta ikut dia nih. Orang yang ikut dia ini kan orang tanggung-tanggung cuma nih yang mau ikut dia. Apa kata Imam Malik? Ya, apa sebabnya terjadi begini? Segenggam kebenaran diambil dari kami, lalu dia ambil pula kebatilan yang di luar, lalu diaduk, dicampur, banyak pengikutnya. Orang-orang yang lemah iman mengikut dia. Tapi kalau diambilnya batil 100%, tak ada yang ikut. Tapi kena dicampur. Dicampur itu maksudnya buat kemasan yang bagus, diaduk, maka banyaklah pengikutnya. Kenapa? Iblis bereaksi untuk bekerja keras. Ya, benar-benar akan hias oleh iblis. Yang salah itu dianggapnya benar. Kenapa? Yang hak dengan batil sudah dicampurnya. Maka banyaklah orang mengikutnya. Bahkan orang yang lemah iman mengikut apa yang dikatakan Syakur ini. Itu sangat berbahaya sekali ini. Jadi yang dikata Syakur itu salah besar. Ada hukum zina, ya, direjam. Namun walaupun hukum rejam ini tidak bisa dilaksanakan di Indonesia, karena di Indonesia ini bukan negara Islam. Namun hukum rejam ini tidak bisa kita hapus dalam Al-Quran tersebut. Itu Syakur. Ini kan sudah saya ingat kepada Syakur kemarin. Antum belum paham betul tentang Quran, tapi antum sudah berbicara tentang tinggi. Ya, antum paling-paling yang ngerti bagaimana tentang apakah sholat itu membatalkan sholat, apa saja yang membatalkan puasa, bagaimana cara berhaji benar, itu bisa antum. Tapi kalau sudah memahami tentang ini, antum belum tahu. Ini bagian hukum, antum tak tahu nanti hukum-hukum Quran. Hukum Quran itu banyak. Bukan mudah Islam Syakur. Bahkan kata Allah dikatakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 19, kalau kamu jadikan pohon-pohon itu jadi pena, kata Allah, kamu jadikan pena, sedangkan
air laut dijadikan tinta, kamu menulis kalimat kamu sampai kering air laut, kalimat pun belum juga selesai. Walaupun ditambah 7 lautan juga tidak kering air itu lautan. Nama ilmu yang kumiliki tidak akan selesai kamu tulis. Jadi begitu ilmu Allah itu sangat luas Syakor. Jadi baru tahu sedikit dah berani pula membawa ke arah manusia. Ini kacau ni, paling bahaya ni. Kalau orang-orang yang tidak ada filter ini terpengaruh oleh Syakor ini. Luar biasa ni. Saya peringatkan lagi kemarin. Jangan Syakor tidak mengerti masalah Quran ini. Dibuat juga. Banyak peserta. Orang bangga pula itu. Orang yang tidak berakal itu dia bangga. Orang tidak paham sama sekali bangga. Hebat. Hebat apaan itu? Hebat apa? Hebat melawan Allah. Nah, itu saya katakan. Dalam ayat ini, terus Syakor ya. Buka Syakor. Ayat dalam Quran surah An-Nur. Yang antum tak tahu lagi. Surah An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani. Dengar. Pezinah perempuan, waz-zani. Pezinah laki-laki. Fajlidu wahidin huma min huma, kata Allah. Jadi orang tu min huma dari antara keduanya, min huma dari antara kedua, satu dan kedua, maka rejamlah dia mi'ata 100 ya. Jaldah 100 kali direjam dia. Jangan merasa kasihan. Right? Kena melaksanakan hukum Allah kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi ada Syakor ya. Jadi Syakor untuk itu belajarlah baik-baik ya. Untuk itu saya tidak akan menyampaikan begitu panjang. Perlu yang saya sampaikan, kalau pada Pak Abdul Somad mengatakan orang-orang yang murtad itu direjam itu tidak ada itu Pak Somad, atau dihukum mati tak ada. Itu jangkit juga, tak boleh juga. Kita membuat aturan tak boleh. Yang buat aturan itu Allah. Tak ada dalam Quran pun. Bahkan zaman Nabi pun tidak ada direjam. Bahkan anak dari siapa? Dari Ibnu Husain itu, dari Abu Husain itu masuk dia Nasrani, tidak direjam. Kerana Islam itu sudah jelas benar. Kalau sudah benar itu tinggal kita memilih. Ya, kalau sudah pilih Islam benar, kita pilih pula yang sesat. Kita lah salah sendiri. Ya, mau Islam ke, mau sesat kita ke, Allah itu ada untungnya. Makanya dia tidak paksa. Silakan. Mau beriman kamu, silakan. Mau kafir kamu, silakan. Tapi bagi orang kafir disiapkan oleh Allah dalam neraka. Begitu juga untuk Syakor dari keputusan saya. Kalau tak tahu masalah, jangan bilang tak ada. Beda loh antara tak tahu tak ada. Kalau tak tahu, kita ada dalam hukuman yang kena, kita tak tahu. Jangan bilang pula kita tak tahu, bilang tak ada. Lebih baik besok kalau ditanya orang Syakor tak dapat jawab, kulo orang ngerti. Ya, kulo orang ngerti artinya, atau bahasa Syakor dong, kulo orang ngerti. Saya tak tahu. Ya. Ya. Nanti dong. Atau I don't know. Boleh juga. Sama juga. Atau ma'adri. Boleh juga. Aku tak tahu. Itu lebih baik lagi. Jadi di dalam kesempatan ini untuk menjawab dari Bapak Fendi ini, saya jawab kedua-dua para ustaz ini, yang kedua semuanya menurut Allah tidak benar. Yang satu tak ada dibuat, yang satu Pak tak ada dikatakan diadakan, sedangkan Syakor ini ada ditiadakan, katanya tidak ada hukum zina itu, tidak ada dalil. Sudah jelas Allah terangkan dalam 20 surat An-Nur ayat 2. Surah An-Nur ayat 2 ya. Ya, nanti surah An-Nur atau surah ke-24 ayat 2. Mudah-mudahan dari dua penanya ini, dari dua ustaz ini akan sadar nanti ya. Dan Pak Fendi yang memberi pertanyaan ini mudah-mudahan juga ngerti ya. Berarti yang menurut Allah tidak ada kedua-duanya yang benar. Itu saja ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.